makanan yang lain. Darurat secukupnya, jangan sekenyang-kenyangnya. Ya, baik, lanjut. Bolehnya kita menerima donor darah dari orang kafir? Ya, ketika darah itu keluar dari tubuh kita, maka hukumnya adalah najis. Ya, sama muslim maupun kafir. Darah keluar dari tubuh kita, sebenarnya darahnya itu adalah najis. Tetapi ketika dia masuk lagi ke tubuh kita, darahnya tidak menjadi najis. Ya, dan asal hukum darah pada diri orang yang namanya manusia tadi, kalau darahnya masih di dalam, itu adalah tidak najis. Maka bolehnya menerima donor darah dari orang kafir. Begitu juga dengan organ-organ tubuhnya yang lain. Misalnya kita cangkok biasanya? Cangkok? Ginjal ya. Nah, ginjal dari orang Afrika misalnya, yang Kristen. Tidak masalah. Ya, tidak najis. Karena tadi dasarnya adalah najisnya adalah najis akidah. Ya. Baik. Masalah nyawa. Sekarang boleh nggak kita membunuh orang kafir? Pertanyaannya, boleh nggak? Boleh nggak? Baik. Halalkah membunuh orang kafir? Kalau halal bukan masalah halal dimakan ya, atau di sini mah halal dicabut nyawanya atau haram dicabut nyawanya. Bukan masalah badan dia mau dimakan. Ya. Kalau makan manusia halal apa enggak? Jelas haram. Ya. Mau orangnya manusia muslim ataupun manusia kafir sama, tak boleh makan dari manusia. Baik, dari khutbah wada Nabi menegaskan Islam mengharamkan semua manusia dalam arti haram dibunuh. Ya, haram dibunuh terserah dia mau orang muslim atau bukan muslim. Orang kafir sama-sama tidak boleh dibunuh. Ini menurut khutbah dalilnya adalah dalam khutbah Nabi di perpisahan ya. Istilahnya apa nih? Khutbah perpisahan. Khutbah terakhir Nabi. Ya. Kemudian orang kafir ini ya terbagi dua. Ada yang menghalalkan darah muslim, ada yang mengharamkan darah muslim. Kalau mengharamkan berarti tidak dibunuh. Mereka tak membunuh orang muslim. Ada yang menghalalkan darah muslim berarti mereka membunuh orang muslim. Dan ini biasanya namanya kafir harbi. Kafir yang bisa diperangi karena mereka memerangi kita duluan, membunuh kita. Ya. Nah, baik. Orang yang tidak menghalalkan darah muslim, orang kafir yang tidak membunuh orang muslim, memerangi orang muslim, maka tidak boleh dibunuh. Ya, kalau istilahnya adalah kafir zimmi. Ya, kafir yang dia hidup di negara Islam, ya, tidak memerangi orang Islam, tidak membunuh kita, maka kita wajib melindunginya. Ya. Jadi kalau di zaman sekarang seperti orang masuk Indonesia dikasih visa. Ketika pemerintah Indonesia bersetuju menerima orang asing masuk ke Indonesia, diberi cap kan di paspor, dia akan dilindungi selama dia masih mempunyai izin tinggal sampai expired. Misalnya orang Malaysia, kalau tak silap saya 1 bulan, sama seperti kita mengunjungi Malaysia 1 bulan, maka 1 bulan itu harus dilindungi. Gitu ya. Kalau misalnya dia adalah ini kafir yang mempunyai kesepakatan dengan orang muslim, itu visa. Tapi kalau kafir zimmi kebanyakannya adalah orang yang tinggal di negara Islam itu sendiri, tetapi dilindungi karena dia tidak memerangi orang Islam. Baik. Nah, kalau kafir yang menghalalkan darah kita, itu boleh diperangi, boleh dibunuh. Sebab mereka ya memerangi kita duluan. Jadi kita jangan memilih untuk diam. Kita harus mempertahankan ya. Makanya timbul resisten ya. Kemudian haramnya membunuh orang yang tidak layak dibunuh, tak boleh dibunuh walaupun dari kalangan
kafir harbi, orang yang diperangi. Siapa itu? Perempuan, anak-anak, orang tua, ya. Dan tawanan tidak boleh dibunuh. Tapi kalau yang pasukannya, yang bertempurnya laki-laki, boleh dibunuh. Nah, tuh, ini beda dengan orang Yahudi. Dibuatnya apa? Civilian, semuanya. Bahkan yang ditargetnya adalah anak kecil, sebab apa tahu dia ini generasi besok ini pasti akan menyerang mereka lagi. Mati satu tumbuh 1000 katanya gitu ya. Maka kita bunuh aja yang kecil-kecil ini. Yang besar-besar itu ada yang dibunuh kalau bisa, tapi kalau tak bisa dibiarkan aja, melihat anak-anaknya dibunuh. Biar apa? Terbunuh dengan pelan-pelan, karena melihat anak yang terbunuh dia sedih yang mendalam, menderita. Nah, seperti itu, ya. Baik. Utusan juga tak boleh dibunuh. Misalnya nih, ini lagi berperang nih, orang Yahudi sama orang Muslim Palestina. Utusan dari orang Israel yang lagi melakukan rapat ya dengan orang Muslim, itu tak boleh dibunuh. Ya. Baik. Sekarang masalah ibadah. Kalau tadi muamalah, sekarang masalah ibadah. Ya. Syariat Islam melarang umat Islam beribadah bersama-sama dengan agama lain, termasuk agama Nasrani. Dalilnya adalah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Hai orang-orang kafir, aku tak akan menyembah apa yang kamu sembah. Maka tak boleh kita ikut merayakan ritualnya, ikut beragama, ikut melakukan ibadah mereka. Berdasarkan ayat ini. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Lalu orang Yahudi dan Nasrani Tuhannya sebenarnya siapa? Tuhannya siapa? Kalau orang Yahudi itu Tuhannya siapa? Allah juga. Orang Nasrani yang asli Allah juga. Tapi orang yang zaman Nasrani yang sekarang udah beda konsep Tuhannya. Bukan Allah saja. Ada Nabi Isa juga. Ada roh-roh juga, ya. Kalau orang yang selain Yahudi dan Nasrani udah jelas, biasanya polytheism, banyak Tuhan. Orang Hindu, kalau Buddha, manusia hukumnya seperti apa? Nirwana, mencapai nirwana, udah. Itulah yang paling tinggi dari agama Buddha. Jadi jelas. Kalau orang yang selain ahli kitab, Tuhannya jelas kita, bukan Allah. Tapi kalau orang Yahudi dan Nasrani, Tuhannya memang Allah juga. Tetapi yang Nasrani sudah tercampur-campur, udah ada Trinitas, konsep 1-3-3-1 itu ya. Kemudian yang Yahudi, Tuhannya masih Allah juga, cuma tak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak ngikutin akhirnya syariat Islam, tidak ngikutin Al-Quran. Maka di sini disebut juga, walaupun disebut di sini, kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Sebenarnya walau orang Yahudi Tuhannya memang Allah, memang gak ada perubahan, Allah juga, tapi dia tidak mau ngikutin perintah Allah, yaitu apa? Ngikut Nabi Muhammad. Maka dengan langsung mereka mengatakan sebenarnya mereka ini sudah kafir, tidak mau ngikutin maunya Allah. Itu ya. Jadi sama aja. Dan aku tak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk mula agamamu, untuk pula agama. Lakum dinukum waliyadin. Sepakat ulama, ya. Memasuki rumah ibadah agama lain pada saat orang-orang kafir tidak menjalankan ritual agama syirik. Hukumnya sepakat ulama jika kita masuk tempat ibadah mereka dan mereka sedang menjalankan ritual agama mereka, sepakat ulama hukumnya haram. Kalau lagi ada ibadah dilaksanakan di rumah agama mereka, rumah ibadah mereka, maka kita masuk situ hukumnya haram. Tapi kalau misalnya tidak ada sedang berlangsung ritual keagamaan, di sini terbagi menjadi berbeda pendapat. Satu memakruhkan, satu lagi memperbolehkan, dan yang terakhir diharamkan secara mutlak. Ya, jadi
Kalau misalnya tidak ada ibadah di dalamnya, kita masuk ke gereja atau masuk ke sinagog, ketika tidak ada ibadahnya, situ ada 3 pendapat. Satu mengatakan boleh, satu mengharamkan secara mutlak, yang satu makruh hukumnya, dibenci. Ya, baik. Ya, dan fatwa Umar bin Khattab, jangan kalian memasuki tempat ibadah orang kafir pada saat mereka sedang merayakan hari agama mereka, karena kemarahan Allah akan turun kepada mereka. Ini fatwa Umar, bukan hadis ya, fatwa Umar. Jadi gimana? Dari pembahasan ini, jumhur ulama memperbolehkan masuknya ke dalam rumah ibadah orang kafir, ya, di saat mereka tidak ada ritual, ya. Tapi mazhab Hanafi memakruhkannya, ya. Baik, sekarang kita bahas memasuki rumah ibadah agama lain ini. Yang pertama, dalilnya apa? Rasulullah sholat di depan Ka'bah, padahal di depan Ka'bah itu dikelilingi dengan berhala saat itu. Dan Nabi sholat di tempat ibadah orang kafir, karena saat itu bukan orang Islam di sana, orang kafir. Di depan Ka'bah Nabi sholat, dan berhalanya banyak di sana, ya. Maka ini dikatakan di sini Nabi tidak ikut ritual ibadah mereka, tetapi Nabi sholat saja. Kedua, Rasulullah juga masuk ke mana? Masjidil Aqsa, yang mana waktu itu peristiwa Isra Mi'raj. Nabi sampai ketika Mi'raj mau naik, ya, ke Sidratul Muntaha, itu di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini dulunya adalah punya orang Nasrani di zaman Nabi Isra Mi'raj. Jadi sedang notabene waktu itu Nabi sholat di gereja, ya. Masjid Al-Aqsa-nya sebagai gereja dulunya, sebab Nasrani di situ dulu. Nah, terus gimana tuh? Nah, di sini sebagai dalil bahwasanya bolehnya sholat di dalam tempat ibadah orang lain, ya. Kemudian ini dalil orang yang memperbolehkan, ya. Umar di Masjidil Aqsa itu setelah Nabi wafat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi ke Palestina. Sampai di Masjidil Aqsa, beliau memilih untuk sholat bukan sholat di Masjidil Aqsa. Ya, kalau Nabi tadi sholat di mana? Di Masjidil Aqsa-nya. Tapi kalau naiknya ke Sidratul Muntaha itu dari posisi yang the Dome of the Rock itu, yang warna kuning, Qubatus Sahra, ya. Nah, di situ sebelum dibangun, situ tempat Nabi pergi naik ke atas Sidratul Muntaha. Nah, Umar bin Khattab memilih untuk sholat di mana? Di dekat take off-nya Nabi, tempat take off-nya Nabi ke Sidratul Muntaha, naik ke atas, ya. Bukan karena sholat di dalam Masjidil Aqsa-nya adalah haram, tetapi lebih kepada penghormatan kepada orang-orang Nasrani yang di sana. Maka Umar memilih tempat Nabi take off ke atas, yaitu di dekat Qubatus Sahra. Beliau sholat di situ, sehingga setelahnya dibangunlah Masjid Umar, yaitu Masjid the Dome of the Rock itu. Ya, nah itu dia kisahnya. Jadi bukan karena sholat di dalam tempat ibadah orang lain itu adalah kan gereja waktu itu, Masjid Aqsa-nya. Bukan karena diharamkan, tetapi karena Umar lebih memilih untuk menghargai orang Kristennya, ya. Baik. Dan ini ulama sebagian yang lain menyarankan harus ada izin dari mereka yang menggunakan tempat tersebut. Jadi kalau hukum memasuki gereja seperti halnya untuk menghadiri perkawinan atau bertugas melakukan pekerjaan tertentu, misalnya siapa menteri agama, bukanlah sesuatu yang diharamkan. Seperti itu, ya. Syaratnya adalah orang muslim tersebut tidak melaksanakan ritualnya, gitu ya, tidak melakukan ibadahnya. Jadi kalau misalnya ada misa di gereja, jangan ikut.
ya, diam saja, pasif. Ini kita tidak ikut-ikutan menyanyi, ikutin agamanya, pernikahannya itu tadi boleh, tapi kita tidak ikut-ikut nyanyi-nyanyiannya, duduk aja di situ diam. Tapi kalau misalnya dia buat pernikahan, pestanya di luar, jangan hadiri yang di gerejanya, akad nikahnya, hadiri pestanya, misalnya di walimahannya, itu lebih ahsan. Ya, ada orang meninggalnya ada acara ritualnya di dalam gereja, ya. Kita sebagai kawan dekatnya misalnya, atau teman kantornya, mereka nggak ada majelis lagi setelah itu langsung diantar ke makam misalnya, adanya di gereja, ya. Udah datang, lihat, terus jangan ikut-ikutan nyanyi-nyanyi ataupun apa tuh ikut yang berbau-bau ritualnya, ya, pasif saja gitu. Kalau mau lebih ahsan lagi, ya udah jumpai mayatnya atau jenazahnya ketika di makam, tapi biasanya sudah ditutup ya dengan dari peti gitu. Itu saja sih, ya, sebagai penghormatan saja bagi mereka. Tapi mazhab Hanafi ini hukumnya makruh memasuki gereja atau tempat ibadah orang kafir, ya. Jadi dasar kemakruhannya bukan karena seorang muslim tidak punya hak untuk memasukinya, tapi karena tempat ibadah agama lain itu tempat berkumpulnya setan. Nah, ini menurut mazhab Hanafi makruh. Kayak yang tadi itu yang disebut ya, menghadiri pernikahan ataupun orang meninggal di gereja atau di sinagog misalnya. Dia kalau ikut mazhab ini makruh. Boleh, tapi makruh, dibenci. Gitu ya. Sekalipun masuk, jangan ikut ritual agamanya, ibadahnya jangan, gitu ya. Nah sekarang boleh nggak non muslim masuk masjid? Ya, ini ulama cenderung memperbolehkan walaupun ada perbedaan pendapat. Mazhab Hanafi mengatakan kafir zimmi yang tidak memerangi muslim tadi dibolehkan masuk ke dalam masjid, Masjidil Haram, kecuali tidak, mazhab Hanafi malah boleh. Termasuk Masjidil Haram di Makkah maupun Masjidil Nabawi di Madinah. Mazhab Hanafi. Tapi Saudi sekarang ini kan sebenarnya mazhabnya apa? Hambali. Kebanyakannya. Cuma pemerintahnya nampaknya udah mulai kendor. Ya. Udah mulai boleh masuk Makkah Madinah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Entah betul atau tidak itu kabar itu. Ya. Jadi masuk Makkah Madinahnya ya. Kalau masjidnya saya tak tahu. Kemarin ada video viral ada bule ya, nggak dekat pelatarannya ya. Nggak tahu saya itu jadinya gimana. Tapi mazhab Hanafi bilang ini berdasarkan dalil apa tadi? Dalil yang tadi ya, Bani Sakif, orang kafir masuk ke masjid menjumpai Nabi itu, ya. Dan dalilnya yang lain hadis riwayat Bukhari. Tidak ada di atas bumi ini bekas najis manusia, sesungguhnya najis manusia itu adanya di dalam diri mereka sendiri. Yang tadi kotorannya, ya. Kalau apa hadas, itu sebab tadi tidak wudu, tidak pula mandi, ya. Jadi hadas besar, hadas kecil. Mazhab Maliki justru berpendapat mengharamkan kafir zimmi untuk masuk ke dalam masjid. Ya, namun berlaku larangan ini selama tidak ada izin dari umat Islam atau imam masjid. Bila seorang kafir zimmi mendapatkan izin dari imam masjid dan jelas kepentingan dan tujuannya seperti membangun fisik masjid atau melakukan renovasi, maka hal itu dibolehkan. Ini menurut mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i gimana? Imam Ar-Rafi'i, Imam Nawawi menegaskan, ya, mewakili mazhab Asy-Syafi'iyah, menegaskan bahwa orang kafir zimmi yang mendapatkan izin dari umat Islam untuk masuk ke dalam masjid hukumnya boleh, tapi bedanya dengan pendapat di atas, beliau mengatakan hal itu tidak berlaku untuk Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram tak boleh dimasuki oleh orang kafir walaupun kafir zimmi, ya. Maka kalau dia masuk juga masjid, si kafir zimmi ya, bukan kafir harbi, masuk masjid tanpa izin pengurus masjid, ya, maka dia wajib dihukum takzir, ya, dapat hukuman dia. Ya. Baik. Sekarang bolehkah mendoakan non muslim? Nah, ini ya.
Boleh nggak doakan non muslim? Apalagi misalnya kalau kita sudah masuk jadi muslim, mualaf, keluarga kita masih non muslim. Pertama, pada dasarnya tak ada larangan. Jadi mendoakan orang lain hukumnya baik saja berpahala, ya. Baik itu untuk orang muslim maupun non muslim sekalipun. Misalnya contohnya semoga segera sembuh kalau dia lagi sakit, ya. Pokoknya yang bisa membebaskan dia dari kesulitan duniawi itu boleh kita doakan. Tapi kalau misalnya mendoakan semoga Allah memberkatimu, semoga engkau masuk surga, itu nggak boleh. Ya, kalau unsur doanya adalah berkaitan dengan duniawi, semoga anakmu lulus, semoga kamu cepat menikah, semoga rumahmu ini cepat terbeli, dan sebagainya. Ini unsur duniawi boleh. Semoga kamu lekas sembuh itu boleh, ya. Dan yang paling utama adalah mendoakannya mendapat hidayah dari Allah sehingga bisa memeluk Islam, itu boleh, ya. Ya, itu. Kemudian haram memintakan ampunan. Kalau memintakan hidayah boleh kepada Allah, semoga engkau diberikan hidayah kepada Allah, semoga dia diberikan hidayah dari Allah, boleh. Tapi meminta ampunan, semoga Allah mengampunimu, tidak boleh. Ya. Contoh di sini dalam surah Al-Maryam ayat 47. Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Nabi Ibrahim mendoakan keselamatan untuk ayahnya. Ayahnya orang kafir, ya, nggak masuk agama tauhid. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Keselamatan dilimpahkan kepadamu, ya. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Allah sangat baik kepadaku. Dijawab langsung sama Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 113. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi, orang-orang yang beriman memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik adalah kaum kerabat mereka. Sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam, ya. Dan surah Taubah ayat 114. Dan permintaan ampun dari Ibrahim untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Tadi kan beliau meminta kepada Allah semoga Allah mengampunimu. Kemudian dijawab di situ, maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Itu tidak boleh mendoakan agar mereka diampuni oleh Allah. Kemudian tidak boleh mensolatkan jenazah non muslim. Tidak boleh. Tapi kalau misalnya kita tahu nih, kita tak tahu apakah dia muslim atau non muslim, ya, maka kita sholatkan, tetap kita sholatkan, ya. Atau misalnya kita nampak dia sering bergaul dengan orang-orang kafir, kayaknya nggak jelas nih apakah dia ada pindah agama atau tidak. Tapi yang kita hukumi adalah yang nampak. Maka kalau kita cek KTP-nya, itulah yang nampak. Tulis di situ saya muslim dalam KTP, agama apa? Muslim, Islam. Walaupun dia kayaknya udah kayaknya dia ateis, kayaknya dia sering bergaul dengan orang kafir, kayaknya dia udah pindah agama, kayaknya ini belum nampak. Tapi yang nampak ada tulisan di KTP, saya Islam, maka dihukumi dia sebagai orang Islam, disolatkan jenazahnya. Ya, ini berdasarkan apa? Prinsip nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi sesuai lahiriahnya, sedangkan yang rahasia itu urusan Allah. Jadi apa yang nampak saja, apa yang lahir saja, lahiriah sifatnya, itu kita hukumi. Gitu ya. Baik. Kalau meninggal orang kafir, boleh nggak disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Hah? Artinya apa? Inna lillahi, sesungguhnya kita punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kita berpulang. Walaupun orang kafir, boleh kita sebut ini kepadanya kalau dia wafat meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena artinya tidak ada di situ memintakan ampunan, tidak ada di situ memintakan kebebasan dari neraka, ya. Karena memang itu sebuah fakta. Orang muslim maupun non-muslim adalah milik Allah dan mereka semua akan berpulang kepada Allah dan mereka akan dibangkitkan dan akan diminta pertanggungjawabannya atas segala apa yang mereka lakukan di muka bumi ini. Ya, jadi nggak masalah. Ada
orang Kristen meninggal tetangga ataupun bukan tetangga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak masalah, itu betul. Ya. Kalau anjing meninggal, anjing babi meninggal, dia pun makhluk Allah, dia berpulang kepada Allah, maka nggak masalah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang anjing kami, nggak masalah, ya. Nah, yang nggak boleh itu gini, RIP, rest in peace, nggak bisa. Jadi kalau misalnya ada artis orang Kristen, kita tuh tak boleh bilang itu RIP. Oh, nggak boleh bilang innalillah. Innalillah malah boleh, RIP-nya nggak boleh. Kadang-kadang ada netizen tuh, kemarin yang terbaru meninggal adalah Kiki Fatmala. Jelas beliau sudah murtad, yang komen tuh yang nggak tahu dia murtad bilang apa Allahumma firlah warhamha wa'afiyah, langsung disumpah sama netizen yang woi udah murtad. Ya, ini agamanya apa? Oh udah Kristen, iya. Gak bisa kalau mendoakan semoga Allah mengampuni, Allahumma firlah warhamha wa'afiyah, apa nggak boleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un boleh. RIP, RIP, rest in peace nggak boleh. Karena apa? Mereka tidak bisa tenang setelah meninggal. Sudah apa? Biasa oleh malaikat. Ya, ini memang pahit. Tetapi memang dalam hukum Islam seperti itu. Orang yang kafir tempatnya di neraka. Jadi nggak tepat kalau kita katakan rest in peace, karena dia memang tidak bisa rest in peace. Tidak bisa tenang di dalam kubur, apalagi di alam akhirat di neraka. Maka yang bisa adalah RIH, rest in hell. Oh no, rest. Ya, bukan tenang ya. Bahkan bukan tenang. Nggak bisa. Nggak bisa. RIH pun nggak bisa. Rest in hell nggak bisa. Nggak bisa tenang di alam neraka, nggak bisa. Ya. 100% masuk neraka. Berbeda dengan orang Muslim yang masih ada keimanan di dalam hatinya, dia tak pindah agama lain, tetapi banyak maksiatnya. Ini ada beberapa persen masuk neraka dulu, dikeluarin setelah habis azabnya, dicuci sama Allah, masuk ke surga. Beda dengan orang kafir, 100% di neraka selamanya, kekal abadi. Nah, itu bedanya. Ya. Baik. Nah, kalau mendoakan keluarganya gimana? Yang ditinggal, boleh? Semoga ibu dapat bersabar, suaminya meninggal nih, orang Kristen dua-duanya nih. Semoga ibu dapat sabar, semoga ibu diberikan ketabahan. Boleh nggak? Boleh. Asal nggak minta keampunan. Atau semoga Allah memberkahimu, nggak bisa. Itu nggak bisa. Barakallahu fi umri, nggak bisa. Itu ya, dia ulang tahun misalnya, barakallahu fi umri, aduh, nggak bisa. Itu hanya untuk orang Muslim. Sekarang, boleh nggak mengucapkan selamat Natal? Ini yang besok ya, 25 nih. Jadi saya sebut tadi, kita libur tanggal merah, apakah merayakannya? Tidaklah. Jadi tidak sedang merayakan, kita merayakan hari libur. Tanggal merah, kita libur, bukan merayakan Natalnya, gitu ya. Nah, sekarang ucapin selamat Natal, di sini memang terbagi dua pendapat, ya. Yang pertama mengharamkan, yang kedua memperbolehkan. Ya, yang satu mengharamkan secara mutlak, ada dalil-dalilnya, ya. Dan ada juga pendapat yang agak pertengahan dengan memilah-milih masalah secara rinci, ya. Terutama yang ada kepentingan. Contohnya siapa nih? Bapak Presiden Republik Indonesia. Siapa? Oh, kirain. Iya, belum ya? Hampir terkeluar dari lisan saya. Jadi presiden punya kepentingan, menteri agama apalagi, karena menteri agamanya di sini mayoritas adalah umat Muslim ya di Indonesia, maka tentulah dipilih menteri agamanya adalah menteri beragama Islam, tetapi megangin handle beberapa agama. Maka mau tak mau dia pergi juga ke undangannya orang kafir. Jadi dia sedang ada kepentingan. Nah, untuk bab-bab yang seperti ini, mereka yang punya kepentingan ini, mereka mengambil pendapat yang ketiga tadi, yaitu pendapat tengah-tengah. Jika ada kepentingan, masalah mengucapkan selamat Natal.
tapi tidak merayakannya ya. Mengucapkan selamat Natalnya tak boleh. Nah, yang mengharamkan siapa? Biasanya ulama-ulama dari Saudi Arabia, fatwanya salah satunya dari Syekh Al-Utsaimin, kemudian fatwa Imam Ibnul Qayyim, ini semua tak memperbolehkan, haram mengucapkan selamat Natal. Ya, kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan memberi selamat kepada mereka hukumnya haram, sama saja apakah terhadap mereka orang-orang kafir yang terlibat bisnis dengan seorang muslim atau tidak. Jadi jika mereka memberi selamat kepada kita dengan ucapan selamat hari raya mereka, kita dilarang menjawabnya karena itu bukan hari raya kita dan hari raya mereka tidaklah diridhoi oleh Allah. Ini pendapat dari Syekh Utsaimin. Ya. Kemudian pendapat yang tidak mengharamkan salah satunya adalah bukan cuma muslim liberal saja atau sekuler, tetapi juga muslim Ahlussunnah wal Jamaah, ulama Profesor Yusuf Al-Qaradawi, ya, ini berpendapat bahwasanya tak haram menyebutkan selamat Natal, mengucapkan selamat Natal itu ya. Kemudian kalau fatwa MUI gimana? Fatwa MUI kalau kita cari-cari memang belum ada ucapan selamat Natal itu ya, diperbolehkan, tapi mereka di sana mengatakan diharamkan mengucapkan selamat Natal, merayakan hari Natal. Itu ada fatwanya, fatwa MUI-nya. Cuma di sini tidak dibahas secara kita cari dokumennya belum dapat, ya. Tapi tokoh-tokoh MUI-nya mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal, ya. Salah satunya Profesor Dim Syamsuddin itu mengatakan mengucapkan selamat Natalnya boleh, tapi tak boleh ikut ritualnya, merayakannya, ya. Kemudian Buya Hamka itu mengucapkan selamat Natal kepada tetangganya yang Kristen, tapi tidak merayakannya. Ya, beliau pernah dulu tahun 1960-an itu ada acara di mana Natal kita sama, berdekatan harinya dengan hari raya Idul Fitri. Maka pemerintah mengumpulkan pemuka agama ini, mengumpulkan mereka jadi satu dalam satu acara, ya, perayaan Natal dan hari raya Idul Fitri. Jadi berdirilah salah satu ulamanya dari Muslim berceramah mengatakan Tuhan adalah satu, Tuhan Esa, ya, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Selesai berdoa dengan doa agama Islam. Lantas satu lagi tampil pendeta Kristen. Tentu yang dibahasnya apa? Al-Masih Isa adalah anak Tuhan. Ini pening gitu. Dalam satu event, dalam satu tempat, ada agama dua berceramah konsep yang berbeda. Makanya dari kejadian ini akhirnya MUI mengeluarkan fatwa tahun 1984 itu, ya, haramnya merayakan Natal. Itu ya. Jadi kalau mengucapkan selamat Natalnya boleh, beberapa tokoh MUI melakukannya. Ya. Kalau tengah-tengah bagusnya tadilah. Apakah ibu-ibu ada kepentingan? Apakah ibu pejabat? Pejabat rumah tangga? Ya, pejabat rumah tangga. Rumah tangga kita kan muslim semua. Ya. Kalau kita punya tetangga ada orang Kristen, ya silakan, nggak apa-apa. Ya, kawan kerja, bos, ya, klien misalnya, selamat hari Natal, ya. Tapi kalau punya kepentingan, cuma kalau mau lebih selamat ya udah diem aja, nggak usah selamat-selamatan, ya. Nah itu dia tadi ya. Baik. Kalau fatwa dari Majelis Fatwa Eropa itu memperbolehkan mengucapkan selamat Natal tapi tidak merayakannya. Ya. Termasuk fatwa Dr. Mustafa Ahmad Zarqa ini boleh mengucapkan tahniah kepada orang kafir selamat Natal tapi tidak ikut merayakannya. Ya. Lanjut. Tahniah yang halal, ucapan halal seperti ini. Selamat Natal, kalaupun kita ngambil pendapat yang boleh, selamat Natal, ya, boleh. Tapi kalau semoga Tuhan memberkati diri Anda sekeluarga, tak boleh. Semoga Tuhan memberi petunjuk dan hidayah kepada Anda di hari ini, boleh, boleh. Cuma kan agak sensitif, Tuhan yang mana, kan gitu, ya kan? Terus kesimpulannya, ya,
Kalau kita melihat di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, kita berarti mengikut yang mana? Itu sebenarnya terserah kita ngikut yang mana. Ya, dianjurkan mengikut pendapat yang kuat dalilnya. Masalahnya untuk masalah mengucapkan selamat hari Natal ini tidak ada dalil yang sharih ataupun betul-betul ya qat'i mengatakan haram. Jadi mungkin saja ada posibilitas untuk ulama berbeda pendapat karena tidak ada dalil yang secara qat'i mengatakan haram. Yang ada adalah dalil secara mujmal, yang secara global, sehingga lahirlah dua pendapat. Maka mujtahid, ulama-ulama mujtahid yang menguatkan pendapat A, pendapat B, itu kalau pendapatnya mereka benar, mereka dapat 2 pahala. Kalau salah, dapat 1 pahala, karena mereka ada unsur ikhtiarnya dalam mengeluarkan ijtihad. Begitu juga kita yang mengikut pendapat A, B, C gitu ya. Dari permasalahan furu'iyah, cabang-cabang yang dimana di situ tidak ada dalil qat'inya, ulama pun mengeluarkan hasil ijtihadnya, kita milih. Kalau betul pilihan kita dapat 2 pahala. Kalau salah, kita dapat 1 pahala. Kita lihat, maka sebenarnya tidak perlu berkelahi tentang masalah ini. Ya, yang kawan kita nanti ini tanggal 25. Coba kita lihat ya. Di Facebook kita, di Instagram kita, siapa aja kawan muslim kita yang mengucapkan selamat Natal. Gak usah diserbu. Ya, kolom komentarnya apa nih ngomong ini. Oh. Karena di sini ada ranah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi slow aja lah. Selama dia tidak ikut yang nyanyi, misa, ikut di gerejanya, ikut ritualnya, nggak usah diherdik. Ya, baik, gitu. Baik, udah jam berapa? Sedikit lagi ya, muamalah ekonomi boleh, kecuali melakukan transaksi-transaksi yang haram menurut agama Islam, menurut syariat Islam. Ya, Nabi pernah menggadaikan baju perangnya demi mendapatkan makanan kepada tetangganya Yahudi. Orang-orang non-Muslim juga pernah menitipkan barangnya kepada Nabi. Itu semua dilakukan di masa itu. Jual beli juga tidak masalah. Ya, dengan orang Cina sekalipun yang punya kedai Cina gitu. Ya, tidak masalah, boleh. Asalkan dia tidak melakukan pelanggaran transaksi yang bentuknya haram atau menjual barang yang haram. Ya, baik. Hutang pernah nggak? Nabi pernah berhutang tadi ya dengan menggadaikan baju besinya tadi. Rasulullah wafat dan baju besinya masih menjadi barang gadai pada seorang Yahudi dengan 30 sok gandum. Hadis riwayat Bukhari. Itu pernah ya. Baik, kalau muamalah secara sosial, boleh nggak kita contohnya menyantuni orang kafir, kita beri sedekah kepada orang kafir, boleh? Boleh. Mau donasi kepada yang kena bencana alam misalnya di Papua, gitu ya. Orang Kristen tuh banyak di sana, babi-babi berkeliaran, ya. Ya betul itu. Kawan saya pernah tugas ke Papua, udah kayak anjing aja, biasa aja mereka babi-babi itu jalan-jalan gitu, ya. Memang banyak orang Kristen yang di sana. Nah, kalau terkena bencana alam misalnya, kita nggak boleh memilih-milih. Kita kasih yang muslim aja, yang kafir nggak boleh kasih. Tidak, boleh. Ya, yang hukumnya sunnah boleh. Tapi kalau hukumnya wajib, misalnya zakat, nggak boleh dikasih. Kemudian kalau misalnya yang bentuknya nazar, karena kalau nazar berubah jadi statusnya wajib. Misalnya contohnya kurban kita bentuknya adalah nazar, maka kalau dinazarkan ya, tahun depan aku akan berkorban segini jika aku misalnya selamat dari atau lulus masuk kampus ini misalnya. Masuk. Maka dia hukum nazarnya kurban itu adalah nazar dan hukumnya wajib. Yang dagingnya itu tak boleh dikasih kepada orang kafir. Tapi kalau kurban yang sunnah bukan nazar boleh dikasih kepada orang kafir. Kalau zakat tidak boleh, ya. Menjenguk ketika sakit boleh ya. Bahkan ketika meninggal pun Nabi, contohnya jenazah seorang Yahudi lewat nggak mungkin jalan kaki kan, diangkat, jenazahnya diangkat, kemudian melewati Nabi berdiri sebagai bentuk apa? Penghormatan.
Jadi bukan kita bilang najis, gitu, alergi gitu. Enggak. Baik dari hidup maupun mati tetap dihormati juga, ya. Kemudian masalah tasyabuh. Panjang ya ceritanya, habis air apa saya. Boleh minum? Jam berapa ini? Sampai jam berapa? 10 menit lagi. Silakan mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kepada Bunda dan Akhwati Fillah, jika ada yang bertanya, silakan ya. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustazah, tadi kan disampaikan bahwa kita boleh menghadiri upacara misalkan ada mereka yang meninggal atau acara pernikahan atau gimana gitu kan Ustazah. Tapi pada saat seperti acara kematian ibu yang agama yang lain Cina itu Ustazah, kan mereka kan menyediakan makanan tuh di dekat tempat-tempat menyajikan makanan itu Ustazah.